warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2021 angkatan 2. Perkenalkan, nama saya Herdi Nur Hasanah SPD. Saya guru SMP Negeri 3 Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil materi relasi dan fungsi, submateri menjelaskan ciri-ciri fungsi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mohon masukan dan kritik supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Kita bisa ketemu lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sekarang kita akan belajar matematika ya bersama Ibu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya Ya, silakan. sebelum mulai kita berdoa. Ya, terima kasih sudah memimpin doa hari ini. Sekarang kita absen dulu ya. Hadir semua ya? Hadir Bu. Iya, Ibu lihat hadir semua. Sudah siap kalian belajar hari ini? Bagaimana koneksi internetnya? Bagus? Koneksi internetnya? Bagus ya semuanya? Suara Ibu jelas tidak? Jelas Bu. Iya. Materi hari ini ya melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, masih relasi dan fungsi dengan submateri yaitu memahami ciri-ciri fungsi ya. Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan serius ya dan konsentrasi ke pelajaran. Manfaat mempelajari materi ya ini yaitu untuk mempermudah mengelompokkan, memprediksi suatu hal, menghitung jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu, dan nanti juga di SMA kalian akan mempelajari materi relasi dan fungsi lebih dalam lagi ya.
Jadi Ibu harap kalian bisa belajar materi relasi dan fungsi dasarnya di sini dengan betul dan serius ya. Ya, sebelum ke materi, Ibu ingin tahu dulu materi sebelumnya masih ingat tidak? Himpunan. Masih ingat tidak apa itu himpunan? Himpunan adalah objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, himpunan itu kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya bagaimana? Contohnya kumpulan siswa kelas 8A, himpunan bilangan bulat. Iya, himpunan siswa kelas 8A atau himpunan bilangan bulat. Jadi itu jelas keanggotaannya ya. Itu bisa dinamakan himpunan. Kalau relasi, apa itu relasi? Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Ya, relasi itu aturan yang menghubungkan anggota-anggota suatu himpunan dengan himpunan yang lain ya. Relasi kemarin dapat disajikan dengan cara apa saja? Dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Iya. Ya, masih ingat ya materi sebelumnya ya. Itu akan digunakan juga untuk pertemuan hari ini ya. Ini kan materi pokoknya relasi dan fungsi, subpokok bahasannya memahami ciri-ciri fungsi ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan definisi fungsi, menjelaskan perbedaan fungsi dan bukan fungsi, menganalisis masalah yang berkaitan dengan fungsi ya. Untuk pembelajaran hari ini nanti kalian akan dibuatkan kelompok ya, diberikan LKPD. LKPD-nya udah di-share sama Ibu di WA group ya. Kemudian kalian selesaikan dengan berkelompok ya sesuai perintahnya. Kemudian nanti juga seperti biasa kalian diskusinya di breakout room masing-masing. Setelah selesai tiap kelompok mempresentasikan hasilnya ya. Kemudian teknik penilaiannya Ibu akan menilai hasil LKPD kalian. Jadi kerjakan dengan benar ya. Nanti juga selain LKPD ada kuis ya, itu untuk mengetahui pemahaman kalian di materi hari ini ya. Itu apakah kalian udah paham atau belum. Kemudian nanti juga ada tugas mandiri atau PR ya. Selain pengetahuan, sikap juga akan dinilai ya. Nanti Ibu nilai kalian untuk keaktifan, kejujuran, kerjasama ya. Jadi kalian harus memperhatikan semuanya. Sekarang perhatikan di sini ada permasalahan. Ya, perhatikan di sini ada foto pahlawan ya. Ada foto siapa saja? Dan cara Ki Hajar Dewantara. Terus Ki Hajar Zainal Mustafa. Kiai Haji Jainal Mustafa. Siapa lagi? Itu adalah foto Cut Nyadin ya. Yang ketiga siapa? Ini adalah yang ketiga itu foto Raden Dewi Sartika. Ya, gambar di atas menunjukkan pahlawan Indonesia. Ya, tolong bacakan. Jessica. Gambar di atas menunjukkan pahlawan Indonesia. Jika diberikan nama Cutnya Din Dewi Sartika, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, Zainal Mustafa, dan Diponegoro, dan nama daerah Aceh, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Yang kemudian nama pahlawan kita kelompokkan menjadi himpunan A dan nama daerah himpunan B, dihubungkan dengan relasi berasal dari.
Ya, jika dari foto tadi ya, misalnya diberikan itu ada nama-nama pahlawan, Cut Nyadin, Dewi Sartika, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, Jenderal Mustafa, dan Diponegoro. Kemudian kita sebut dengan himpunan A. Kemudian misalnya diberikan ada Aceh, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Itu kita himpunkan menjadi himpunan B ya. Kalau kita hubungkan dari himpunan A ke himpunan B dihubungkan dengan relasi berasal dari, itu kira-kira kalian bisa tidak mengerjakannya? Berarti Cut Nyadin dihubungkannya dengan apa? Cut Nyadin itu berasal dari mana? Aceh. Iya, Cut Nyadin berasal dari Aceh. Dewi Sartika berasal dari mana? Dewi Sartika Jawab. Jawa Barat ya. Ki Hajar Dewantara itu berasal dari mana? Di Yogyakarta. Ya, dari Yogyakarta. Jenderal Sudirman dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jainal Mustafa dari mana? Dari Jawa Barat ya. Jenderal Mustafa itu dari Jawa Barat. Kemudian Diponegoro dari mana? Dari mana? Diponegoro itu berasal dari daerah istimewa Yogyakarta ya. Jadi nanti kalian bisa menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B seperti itu ya. Bisa kalian nanti hubungkannya seperti kemarin relasi, bisa dengan diagram panah atau dengan himpunan pasangan berurutan atau dengan apa? Dengan diagram Kartesius ya. Ya anak-anak, ibu akan share screen ini LKPD-nya. Kalian kerjakan secara berkelompok ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Perhatikan kelompok 1 itu Jaki, Rofik, dan Nur Ajijah ya. Kelompok 2 Dinda, Ella, Ega, dan Jessica. Kelompok 3 Wahyu, Jahra, dan Ajam. Ada semua ya, nggak keluar kan? Ya, ibu akan sharekan LKPD-nya ya. Sebenarnya tadi juga kan udah dikasih di WhatsApp group, tinggal dilihat lagi. Ya, kelihatan tidak? Kelihatan, Bu, kelihatan. Ya, silakan kalian diskusikan permasalahan di LKPD ya, kemudian kerjakan secara berkelompok. Ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD ini.
Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kameranya hidupkan semua. Ya, udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah? Ya, kalau sudah kita bahas ya dari ini yang pertama. Siapa yang mau membacakan permasalahan yang pertama? Sok, siapa yang mau bacakan? Ajam, Bu. Ya, silakan Ajam. Menunjukkan silsilah keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Tanda panah menunjukkan hubungan mempunyai anak. 4 anak Pak Maduri dan Bu Marhawi adalah Sulastri, Idris, Salim, dan Tohir. Jika anak Pak Maduri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Salim, dan Tohir. A. Sulastri, Idris, Salim, Tohir. Sedangkan cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Maka anggota himpunan B adalah Wafif, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, dan Najwa. B. Wafif, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa. Hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan keluarga relasi. Anak dari Sedangkan hubungan anggota himpunan B dengan Pak Maduri dan Bu Marhawi memiliki relasi cucu dari sajikan hubungan dari himpunan B ke himpunan A dengan relasi anak dari B. Wari, Faisal, Alu, Rizal, Alvin, Najwa. A. Baiklah. Sulastri, Idris, Salim, Tohir. Ya. Makasih Ajam. Ajam bukan barusan? Siapa barusan yang baca teh? Oh iya, Jaki ya, maaf. Barusan Jaki udah bacakan soalnya. Sekarang silakan share screen jawabannya Jaki. Ini kelompok 1 ya. Ibu stop dulu. Ya, silakan Jaki. Ya, ini Jaki ya, silakan presentasikan jawabannya.
Apakah semua anggota himpunan dipasangkan dengan anggota himpunan A? Iya. B. Apakah anggota himpunan B yang tidak dipasangkan dengan anggota himpunan A? Jika ada, sebutkan. Tidak. Apakah ada anggota himpunan B yang dipasangkan lebih dari satu dengan anggota himpunan A? Jika ada, sebutkan. Tidak. Apakah ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan? Jika ada, sebutkan. Iya, ada, yaitu Tohir. Apakah ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan lebih dari satu? Jika ada, sebutkan. Ada Pak Idris dan Pak Halim. Dari permasalahan di atas, apa yang bisa kamu simpulkan tentang fungsi? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Ada yang mau menyanggah tidak? Telepon. Ya, kelompok lain ada yang mau menyanggah atau yang berbeda jawabannya? Atau sama jawabannya seperti yang punya kelompok 1 tadi? Sama Bu. Sama? Sama Bu. Sama Bu. Iya. Ya, tadi dari permasalahan 1 ya. Diberikan tadi himpunan B itu adalah Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alpin, dan Wajwa. Kelihatan tidak ini? Seperti ini kan tadi ya. Kemudian ya, tadi himpunan A anggotanya Sulasri, Idris, Halim, Tohir ya. Ini jawaban Jaki betul ya, tadi sama dengan jawaban di sini. Kemudian dihubungkan Wafi tadi anak dari Sulastri ya, Faisal anak dari Idris, Alu anak dari Idris, Rizky anak dari Idris, Alvin anak dari Halim, Najwa anak dari Halim ya. Kemudian apakah semua anggota himpunan B dipasangkan dengan anggota himpunan A? Dipasangkan tidak anggota himpunan B? Ya, jadi semua anggota himpunan B itu dipasangkan dengan anggota himpunan A. Kemudian, apakah ada anggota himpunan B yang tidak dipasangkan dengan anggota himpunan A? Ada tidak di sini dari anggota himpunan B yang tidak dipasangkan dengan anggota himpunan A? Ada tidak? Tidak. Tidak jawabannya. Kemudian apakah ada anggota himpunan B yang tidak dipasangkan, yang dipasangkan lebih dari satu dengan anggota himpunan A? Lihat di sini, dipasangkannya lebih dari satu atau satu semuanya? Satu kan semuanya ya, tidak ada yang lebih dari satu. Berarti di sini tidak ada anggota himpunan B yang dipasangkan lebih dari satu. Kemudian, apakah ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan? Di sini ada tidak anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan? Anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan? Jika ada, sebutkan. Di sini anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan ada ya, satu, yaitu siapa? Siapa di sini yang tidak memiliki pasangan?
Siapa? Siapa? Zahra, siapa yang tidak memiliki pasangan di sini dari himpunan A? Pak Tohir ya. Atawir. Kemudian, apakah ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan lebih dari satu? Ada tidak? Ada Siapa? Pak Idris dan Pak Halim. Ya, Pak Idris dan Pak Halim. Kesimpulannya di sini, ya, jika itu merupakan fungsi, berarti fungsi itu apa? Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi khusus antara dua himpunan yang memasangkan atau memetakan setiap anggota dari himpunan asal tepat satu dengan anggota himpunan kawan ya. Jadi kalau relasi biasa itu bisa memasangkan lebih dari satu, kalau fungsi itu dari himpunan asalnya hanya boleh dipasangkan satu saja ya. Dan semua anggota himpunan A harus dipasangkan, tapi hanya satu. Maka di sini disebutkan tepat satu dengan anggota himpunan kawan ya. Jadi kalau dari himpunan asal ada yang tidak dipasangkan, berarti itu tidak masuk ke dalam fungsi. Atau dari himpunan asal ada yang dipasangkan lebih dari satu, berarti itu tidak termasuk ke dalam fungsi ya. Jadi yang fungsi itu hanya seluruh anggota dari himpunan asalnya dipasangkan tepat satu terhadap anggota himpunan kawan ya. Kemudian di sini pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B berlaku dengan ciri-ciri sebagai berikut. Himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari satu. Kemudian setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan tepat satu di himpunan B. Ya, anggota himpunan B boleh tidak memiliki pasangan di himpunan A atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah kalau paham. Sekarang kita lanjutkan ke permasalahan 2. Ya, masih kelihatan share screen dari Ibu? Masih, Bu. Ya, siapa yang mau bacakan permasalahan yang kedua? Atau Ibu tunjuk saja ya. Jessica, coba bacakan permasalahan 2. Ini, lihat ke layar. Jessica masih ada tidak? Ada, Bu. Ya, silakan bacakan. Untuk memahami pemain dalam sebabnya perhatikan uraian. Ya, di sini ada kuis ya, 3 nomor, kalian kerjakan selama 10 menit ya. Ini kuis ini untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini atau tidak ya. Nanti kalau sudah mengerjakan, kalian fotokan, kemudian kirimkan japri ke Ibu ya, jangan lewat grup. Jangan lewat grup WhatsApp, tapi japri aja. Ya, silakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah kalian fotokan terus kirim ke Ibu ya, Japri. Ya, Bu. Ya, udah selesai ya semuanya.
Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa kekurangan kita dalam pembelajaran hari ini? Ada yang mau mengutarakan? Tidak, Bu. Tidak. Ya, kalau tidak mau diutarakan bisa japri ya. Misalnya kalian apa unek-unek kalian selama pembelajaran hari ini ya, bisa lewat japri juga. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya dan kepada yang sudah presentasi tadi ya. Alhamdulillah kalian semua Ibu lihat sudah paham ya, karena pekerjaan kalian juga udah betul semuanya ya. Hampir betul, cuman mungkin tadi ada yang salah-salah sedikit seperti salah pengucapan itu 0, jangan dibaca kosong ya, karena kalau kosong berarti tidak ada. Kalau bilangan itu sebelum 1 adalah 0 ya. Kemudian untuk latihan kalian di rumah, Ibu berikan tugas mandiri. Tadi di LKPD paling bawah ada tugas mandiri ya. Itu untuk Iya, Bu. latihan kalian di rumah, kalian kerjakan. Kalau ada yang tidak paham bisa tanyakan langsung ke Ibu ya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu menyajikan fungsi ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya menyajikan fungsi ya. Pembelajaran hari ini alhamdulillah telah selesai. Sebelum ditutup kita berdoa dulu. Ya, siapa yang mau mimpin doa? Cabuaca. Ya. Sok, siapa yang mau pimpin doa? Ega, pimpin doa Ega. Sok, siapa yang mau memimpin doa? Nur Ajija? Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai ya. Dari awal sampai akhir alhamdulillah lancar. Ya. Ibu ucapkan juga terima kasih kepada kalian semua karena sudah mengikuti belajar dengan Ibu ya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.